Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian kita dengan berdoa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita, memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina diberikan kesabaran, kekuatan dan kemenangan. Kita juga berdoa mudah-mudahan Zionisme dan orang-orang jahat yang membantu Zionisme diberikan ketakutan, kehancuran dan kekalahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita itu punya titel, dan titel itu menggambarkan kompetensi dan kualifikasi. Misalnya di depan nama Bapak ada IR, insinyur. Berarti ada gambaran bahwa Bapak bisa mengurus masalah apa sih kalau insinyur Pak, teknik Pak ya. Atau ada yang namanya SPD, sarjana pendidikan. Oh, berarti layak mengajar, punya ilmu mengajar. Atau ESOS, sarjana sosial. Ada lagi SPSI, sarjana psikologi. Oh, berarti dia bisa ngobatin orang yang punya masalah psikologis. Ada banyak banget S Pak ya. Nah, titel-titel itu nanti akan menggambarkan kualifikasi kita. Dalam konteks agama kita juga punya titel, banyak titelnya. Ada titel yang bermakna netral, misalnya Bani Adam, anak cucu Adam, ini netral ini. Nanti ada yang berkonotasi positif seperti mukminun, muslimun, muttaqun, muhsinun, muqsitun, mutawakkilun, banyak banget Pak. Itu artinya sifat yang ada pada diri manusia dan sifat itu positif. Lalu ada juga yang negatif, misalnya zalimun, mujrimun, dhalun dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu berbahagia karena dikasih kesempatan Tuhan untuk hadir di majelis kayak gini Pak, belajar. Dan dalam hadis dinyatakan man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar nyari ilmu dia disebut sabilillah. Nah, ini titel juga Pak, sabilillah itu titel yang nanti bisa diterima oleh orang ketika memiliki sifat tertentu yang salah satunya adalah mau belajar. Saya senang hadir di majelis kayak gini. Dan dalam konteks agama bukan cuma ilmu agama yang dihitung wajib dipelajari, tapi ilmu yang lain juga, ilmu umum juga sama. Maka siapapun orang yang belajar oleh Allah disebut, atau Nabi oleh Nabi disebut sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Ini titel juga. Maka kadang-kadang saya ngelihat ada di masjid itu ada jamaah bapak-bapak, kita nyebutnya itu TPA, Taman Pendidikan Aki-Aki. Dia datang tua semua Pak. Belajar Quran Pak, Masya Allah, belajar tajwid, minggu ini diajarin, minggu depan lupa namanya, bukan lupa bacaan-bacanya bener. Itu mat apa itu ya Pak ya, gitu. Itu dari mulai dia duduk sampai berapa lama itu, minggu depan lagi, ya begitu lagi. Jadi kadang-kadang kalau dipikir nih kayaknya ada pesimis kita ngajarin TPA ini, Taman Pendidikan Aki-Aki.
Tapi ternyata dalam perspektif agama itulah sabilillah. Orang yang mau keluar rumah mau capek untuk belajar. Padahal kalau dia nggak belajar juga nggak masalah gitu. Kan nggak ada orang di penjara gara-gara nggak belajar, Pak ya. Nggak ada yang di penjara, tapi dia mau dan dia tahu walaupun saya belajar tiap minggu datang ke musola atau masjid, tetap aja lupa itu matsilah yang mana, matsilah itu. Mana ada tawilah, ada qasirah lagi. Saya pribadi juga sama, Pak. Sudah lama pengen kuliah lagi gitu. Beberapa kali bahkan sudah survei ke banyak tempat termasuk ke Malaysia nyari kuliah yang bisa dilakukan sambil kerja, karena posisi kita udah kerja, Pak ya. Jadi harus bisa menyesuaikan. Ya mudah-mudahan bisa lah. Artinya bahwa semangat untuk belajar kita miliki bersama. Dalam konteks saya yang sudah menyelesaikan pendidikan di di bidang agama ya, saya juga pengen. Sempat kepikiran pengen masuk psikologi, pengen masuk sejarah, pengen masuk linguistik gitu. Saya tahun lalu bantuin Puskur, Pak, pusat kurikulum, bikin kurikulum anak SMA. Saya juga nggak tahu kenapa saya diundang, padahal kompetensi saya di ilmu agama, tapi saya diminta. Berapa lama lah tiap rutin datang. Lalu bikin soal TKA nih, kalau bapak-bapak yang jadi guru tahu TKA, tes kompetensi akademik, itu saya juga bikin soal. Bang, soalnya banyak banget kita bikin. Lalu saya bilang, saya kumpul sama teman-teman pakar kurikulum kayak orang bodoh ya, nggak tahu istilah-istilah yang dipakai. Lalu muncul, saya mau kuliah lagi pendidikan. Tapi pada dasarnya tadi sabilillah. Orang yang mau meletihkan diri keluar untuk belajar, maka dia disebut sabilillah sampai dia pulang. Kalau udah pulang berarti udah nggak letih lagi, udah istirahat, udah nggak dapat titel lagi. Dan orang-orang yang dalam proses belajarnya wafat, dia wafat bawa titel. Nah ini yang menarik, Pak. Nanti di akhirat itu kita juga punya panggilan. Panggilan pertama yang melekat itu mukmin atau kafir gitu. Nanti mukmin saja sudah membuat orang layak masuk surga, tapi ada tambahan lagi, ada mukmin yang sholih, ada mukmin yang muhsin, ada mukmin yang apalagi misalnya muslih, banyak banget tuh. Nah kita dalam rangka, dalam konteks memiliki titel-titel itu, titel-titel yang kalau di dunia mungkin belum kepake, kan nggak ada istilahnya yang terhormat Bapak Al-Mu'min, Al-Muhsin, Al-Muslih, Al-Muqsitin, Abdul Razak, nggak ada itu. Yang ada kan SPD-nya atau insinyurnya atau MA, MAG, MPD dan seterusnya. Nah kita pengen itu, Pak. Jadi saya menyemangati diri saya sendiri tentunya dan Bapak bahwa ada satu kegiatan yang sebenarnya nggak terlalu sulit, yaitu belajar lagi. Tetapi dengan belajar, ini bukan pinternya Pak yang dinilai, belajarnya. Karena kalau pinternya lagi bukan sabilillah titelnya, ulama atau alim, itu levelnya lebih beda lagi. Ini kita lagi nyari level atau titel sabilillahnya. Maka Bapak dan Ibu yang masih bersedia ikut pengajian, yang kadang-kadang ustadznya kayaknya nggak begitu pinter gitu Pak. Kan niatnya belajar, bukan nilai ustadz. Ustadz ngomong apaan itu ayatnya salah mulu gitu. Ya niatnya kalau dia belajar, tapi kalau niatnya adalah menilai ustadz ya beda lagi. Nah, dalam konteks Al-Quran itu orang-orang yang mendapat titel itu banyak banget penyebutannya Pak, sangat banyak. Tadi ada yang positif, negatif, dan netral. Nah, kita akan mendiskusikan satu titel yang menurut saya menarik, karena titel ini dicintai oleh Tuhan. Saya tadi menghitung beberapa ayat yang bunyinya innallaha yuhibbu dan wallahu yuhibbu. Kalau innallaha yuhibbu berarti sungguh benar-benar Allah cinta. Kalau wallahu yuhibbu berarti Allah mencintai. Nah ini ada
nama-nama kelompok manusia, titel-titel yang dicintai Allah. Ini kalau saya nggak salah itu Pak ya, saya ngitung manual soalnya Pak ya. Yang pertama mutakin itu 3 kali. Mutakin berarti orang yang bertakwa. Mutawakilin 1 kali. Ini tawakal. Kita sudah pakai bahasa tawakal dalam sehari-hari jadi nggak sulit, walaupun nanti kita perlu mencari tahu makna tawakal yang sebenarnya itu apa, karena kadang-kadang orang memaknai tawakal salah. Tawakal diartikan pasrah, bukan Pak. Orang jam 9 masih di rumah duduk nggak kerja, enggak, saya mah tawakal Pak. Itu yang pada kerja tuh nggak tawakal. Itu yang capek-capek subuh-subuh nyiapin diri untuk bekerja, yang dagang, yang melakukan apa itu mereka nggak tawakal. Yang tawakal saya jam 9 masih di rumah, masih tidur. Salah itu Pak ya, salah. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang orang memahami konsepnya keliru. Tawakal itu kita kerja lalu bilang Tuhan kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau enggak saya sabar, saya siap, itu tawakal. Nyari dulu baru, mirip kadang mancing lah Pak. Ini kan kita tinggal di daerah yang banyak pancingan Pak ya. Orang mancing kan tawakalnya tinggi tuh Pak. Datang bawa pancingan, bawa apa ya, kalau dapat ikan alhamdulillah, kalau nggak dapat ikan ya ke pasar beli ikan ya Pak. Yang penting pulang bawa ikan. Lalu ada lagi muksitin. Ini kalau nggak salah 3 kali Pak. Orang yang berbuat adil. Ada lagi sobirin 1 kali, sabar. Orang yang sabar dicintai Allah. Nah, sabar itu apa? Ini juga perlu kita cari definisinya. Sabar itu tidak melulu pada musibah, tapi sabar juga menahan diri dari tidak maksiat, itu juga sabar. Karena gak gampang tidak maksiat Pak ya, gak gampang. Kita hidup di masa dimana maksiat itu kayaknya gampang banget gitu. Nahan diri dari maksiat itu rada susah gitu. Tadi ada mutakin, sobirin, mutawakilin, muksitin, mutatohirin. Kalau nggak salah 2 kali. Orang yang bersuci. Nah, dalam konteks bersuci kita ya bersuci wudhu, mandi junub, itu dicintai Allah. Lalu tawabin, orang yang tobat. Kalau nggak salah 1 kali. Kalau nggak salah Pak ya, saya ngitung manual saja. Dan ternyata yang paling banyak adalah muhsinin Pak. Itu 5 kali. Jadi kata-kata innallaha yuhibbu atau wallahu yuhibbu yang paling banyak adalah muhsinin, itu 5 kali. Lebih banyak dari takwa 3 kali, tawakal 1 kali, muksitin 3 kali, tawabin 1 kali, mutatohirin atau muttohirin 2 kali. Kalau nggak salah 2 kali. Yang paling banyak adalah muhsinin. Itu sampai 5 kali Pak. Nah, kita akan mendiskusikan muhsin itu apa, supaya nanti kita bisa dapat cinta yang kalau dibilang cinta itu Allah ada 100, ya mungkin sekitar 20%-nya ada pada sifat muhsinin ini. Baik, saya akan awali dengan definisi yang diberikan Nabi Muhammad SAW terkait ihsan. Jadi ada sebuah hadis yang populer yang kita tahu ya, bunyinya adalah ada seorang laki-laki yang saya sambil ngecek ayat-ayatnya ya Pak ya. Saya hafal ayat tapi nggak tahu tempat Pak. Nanggung, hafalnya nanggung. Jadi dalam sebuah hadis dinyatakan Nabi pernah kedatangan seorang laki-laki yang orang di sekitar Nabi nggak ada yang tahu ini siapa gitu. Tapi kemudian juga nggak ada bekas-bekas perjalanan. Ini unik. Kalau orang lokal biasanya pada kenal, ini nggak ada yang kenal. Berarti orang dari luar Madinah tapi kok nggak ada bekas-bekas baju leceknya, pakaiannya, muka berdebu gitu. Tapi sahabat nggak mikirin itu Pak. Kalau kita kan kepo Pak ya, itu siapa sih? Sahabat enggak. Sahabat Nabi kemudian melihat laki-laki itu tiba-tiba saja duduk di depan Nabi, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kalau nggak salah bunyinya begitu. Tiba-tiba duduk di depan Nabi, hadap-hadapan, tangannya megang paha Nabi lalu bilang, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabari aku tentang Islam.
Ini kita beragama Islam, definisi Islam apa? Dalam hadis nyatakan Islam itu ternyata cukup syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu Islam. Jadi Islam itu nampak formalitas dan kelihatan. Nah, lalu orang tadi nanya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Iman itu apa? Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusulih dan seterusnya. Iman percaya adanya Allah, malaikat, rasul, kitab, qadar dan seterusnya. Hari kiamat juga. Sebelum masuk ke Ihsan saya ingin sampaikan Pak bahwa Islam itu memang nampak zahir. Maka dalam Al-Quran nyatakan la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan kalian berkata saya beriman, tapi berkatalah saya berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, kalau nggak salah ya. Karena imannya belum masuk. Jadi kadang-kadang orang yang pakai peci udah kelihatan muslimnya, Pak. Walaupun kita nggak tahu hatinya, karena iman itu masalah hati yang nggak kelihatan ya. Definisinya apa iman? Kata Nabi, iman itu meyakini adanya Tuhan Allah. Ini juga perlu saya ulas sedikit bahwa beriman itu percaya adanya Tuhan yang namanya Allah, tidak punya anak, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang sejajar sama dengan Tuhan, dan Tuhan Maha Esa. Itu yang ada dalam Al-Ikhlas, suratul Ikhlas. Percaya adanya Tuhan itu belum beriman, Pak. Karena orang-orang agama lain juga percaya adanya Tuhan. Tapi Tuhannya bukan Allah, Tuhannya bukan satu. Itu belum beriman. Orang-orang yang menyembah berhala juga percaya adanya Tuhan. Tapi berhala itu pemahaman mereka terhadap Tuhan salah. Kemudian percaya adanya nabi. Nah, nabi-nabi juga. Orang percaya adanya Muhammad sebagai tokoh yang hidup itu belum beriman, Pak. Sebab Abu Jahal juga tahu ada orang namanya Muhammad. Orang dia ketemu Abu Lahab malah pamannya, malah sempat jadi besan Abu Lahab itu. Tapi apakah kemudian dia beriman? Tidak, karena dia percaya Muhammad ada, tapi tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasul. Nah, imannya kita itu percaya ada orang namanya Muhammad dan dia Rasul, utusan Allah. Masalahnya Rasul itu nggak ada cirinya. Dari mana kita tahu dia Rasul? Ya iman. Beda kalau Rasul misalnya punya sayap, gampang. Atau dia bisa terbang, atau punya sertifikat dari malaikat Jibril misalnya. Ini kan nggak ada. Terus kenapa kita percaya? Karena kita punya iman. Nah kayak gini. Maka sekedar percaya Muhammad ada belum beriman. Orang kafir melihat Nabi Muhammad. Yang beriman adalah percaya bahwa orang ini adalah Rasul yang Allah utus. Dan seterusnya. Sama, kitab suci juga sama. Kita percaya Allah mengirimkan kitab suci, wahyu dan seterusnya. Nah, sedikit menambah bahwa dalam pendidikan kita diajarkan Nabi itu ada 25. Nabi itu jumlahnya banyak banget, Pak, tidak terhitung. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebagian dikisahkan, sebagian tidak dikisahkan. Kenapa muncul angka 25? Karena 25 ini adalah nama Nabi yang ada dalam Al-Quran, disebut oleh Allah. Kalau yang nggak disebut ya kita nggak tahu, nggak disebut gitu. Malaikat juga sama. Malaikat itu sebenarnya banyak banget, tapi yang disebut nggak banyak. Yang disebut mangkana aduwwal lillah wa malaikati wa Jibril wa Mikal. Itu ada disebut Jibril dan Mikal atau Mikail. Lalu ada lagi malakul mautil ladzi wukila bikum, malaikat maut yang kemudian nggak tahu kenapa disebut Israil. Ada lagi ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Saya juga nggak tahu kenapa disebut malaikat raqib atid walaupun itu sifat. Tapi ala kulli hal percaya ada makhluk yang namanya malaikat yang mana kita nggak pernah ngelihat. Bapak dan Ibu sekalian, malaikat tidak akan kelihatan. Jadi kalau di YouTube ada malaikat nampak di masjid ini, jangan percaya. Atau ada orang mukanya nyala gitu di senter pakai baterai gitu. Malaikat nggak kelihatan ya, Pak. Kadang-kadang ada kunang-kunang malam hari disangka malaikat gitu. Nggak kelihatan, Pak. Apalagi masuk YouTube, jangan percaya. Orang lebih sering ke YouTube, jadi informasi banyak yang salah. Baik, itu iman
dan sebelumnya Islam. Lalu malaikat bertanya, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa? Nah, ihsan itu orang yang muhsinin, yang tadi kita sebut dicintai Allah 5 kali disebut. Tidak ada satupun sifat yang disebut dicintai Allah sebanyak muhsin. Muttaqin 3 kali, mutawakil 1 kali, sobirin cuma 1 kali. Nah, di situ Nabi menyatakan ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita beribadah dalam hidup sehari-hari kayak kita melihat Allah. Kalau kita melihat Allah berarti kita sangat serius hidup dan beribadah. Tapi ini sulit. Saya, Bapak dan Ibu sekalian masuk kategori orang awam, jadi nggak usah punya ekspektasi akan sampai pada derajat semulia itu. Lalu Nabi bilang, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya kalau memang kita nggak bisa melihat Allah dalam sehari-hari, maka pahamilah bahwa Allah melihat kita sehari-hari. Nah, ini yang bisa nih, Pak. Yang bisa kita lakukan adalah kita meyakini Tuhan memantau kita. Ya kalau kita lagi ingat dipantau Tuhan, kita akan baik. Kalau lagi lupa, ya kita maksiat. Terus gimana? Ya tadi itu. Kita adalah orang awam, jadi jangan khawatir kalau masih sekali, 2 kali, 3 kali sampai berkali-kali dosa. Yang penting masih mau tobat. Nah, ini ihsan. Lalu hadisnya melanjutkan itu tentang hari kiamat, kapan kiamat gitu. Nabi bilang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Berarti Nabi bilang Anda lebih tahu malaikat gitu. Tapi ini nggak disebut malaikat ya. Lalu kalau ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-cirinya nih Pak nih, udah ada belum nih? Yang pertama, antara hufatan uratan alatan yatakaffafuna yatawalluna fil bunyan. Ada orang miskin tapi tinggi-tinggian bangunan. Ada orang yang telanjang tapi tinggi-tinggian bangunan. Kalau tinggi-tinggian bangunan udah ada Pak ya. Rumah 1 lantai jadi 2, 3, 4. Kalau 3, 4 bukan rumah, apartemen Pak ya. Gedung-gedung tinggi-tinggi banget. Ada yang tinggi banget sampai ngelewatin awan. Misalnya begitu. Terus yang punya siapa? Kadang-kadang yang punya orang yang telanjang. Nggak tahu kenapa telanjang, mungkin karena miskin atau memang dia pengen telanjang aja. Bahkan ada juga kata Nabi, kemana-mana ngemis minta duit tapi kemudian dia rumahnya kaya. Udah ada belum tuh orang yang menjadikan profesinya pengemis? Ada kalau kita nonton di TV Pak. Ada kampung yang sehari-hari penduduknya berprofesi sebagai peminta-minta, ternyata di rumahnya mapan. Ada begitu, ada. Kalau yang lebih keren Pak sekarang, kolektor beasiswa tuh ada. Beasiswa untuk orang miskin diambil dari sini, dari lembaga, dari pemerintah. Nah, itu namanya miskin, mental miskin ya. Ada juga yang sekarang lagi dibahas banyak, peneliti-peneliti yang memalsukan identitas demi bisa presentasi di luar negeri. Apapun itulah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu definisi ihsan versi hadis Nabi. Dan nanti definisi ini jangan dipahami satu Pak, tetapi harus dipahami melengkapi satu sama lain. Nah, kita akan baca beberapa ayat terkait ihsan yang mudah-mudahan nanti kita bisa ukur kita masuk atau enggak sih dalam kelompok ihsan ini. Yang mana tadi saya ulang lagi, dicintai Allah disebut 5 kali. Innallaha yuhibbus muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. 5 kali Pak, paling banyak dalam Al-Quran. Ayat yang pertama di surat Al-Baqarah 159 bunyinya wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kalian. Ini ciri yang pertama dari orang yang ihsan adalah suka infak. Suka infak. Dia dermawan. Dermawan itu enggak gampang, Pak. Saya akan sedikit memberikan gambaran kenapa muhsinun atau ihsan itu dicintai Allah lebih banyak daripada sifat yang lain. Karena ihsan itu ada upaya aktif kita melakukan sesuatu. Kalau ada orang kena musibah sabar, itu bagus. Tapi sabar kan pasif Pak. Ya mau gimana Pak, namanya musibah. Itu kan gitu. Gak ada orang sengaja-sengaja nyari musibah supaya dia sabar. Mau kemana? Aku nyari musibah biar gua sabar. Nggak ada Pak, nggak ada orang aktif nyari
nyari kondisi supaya dia sabar. Tapi kalau ihsan tuh dia sendiri yang melakukan. Di sini disebut wa anfiqu fi sabilillah. Infak itu kita punya uang, kita cari uang. Sebagian dari kita nyarinya capek banget, Pak. Sebagian dari kita nyarinya nggak capek, datang sendiri duit. Sebagian dari kita ya kadang-kadang capek, kadang enggak. Sudah dapat uang, disuruh kasih ke orang, orangnya bukan saudara. Kalau kita ngasih ke dia orang kaya, nanti dikasih balik. Ini dikasih orang miskin yang kita nggak tahu kapan dibalikin. Kadang-kadang nggak dibalikin, emang nggak dibalikin, ngasih ke orang miskin. Tapi kok kita ringan, itu ciri ihsan. Maka kalau kita mengukur diri kita sendiri, ini buat kita sendiri Pak ya, bukan buat orang lain ya, bukan berarti tetangga saya belum ihsan Pak, dia pelit. Bukan begitu caranya. Kita mengukur diri kita ada ihsan atau belum. Cirinya adalah dermawan. Dia semangat nyari rezeki, kemudian rezeki itu sebagian dia berikan untuk orang lain, yang ketika dia berikan itu niatnya memang buat ngasih saja, nggak ada pamrih lain, karena diberikan untuk orang miskin. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati, jangan menjerumuskan diri pada kehancuran. Ciri ihsan yang kedua adalah dia tidak melakukan hal-hal yang merusak dirinya. Ada contohnya apa saja ya Bapak bisa pikirkan sendiri. Apa sih perbuatan yang sebenarnya kalau kita lakukan kita tahu kita rugi. Saya izin nyontohin yang sederhana Pak ya, sederhana. Tapi ini nggak terlalu besar. Cuma saya kadang-kadang merasa aneh, yaitu orang yang petasan kayak gitu. Petasan kan ngagetin orang doang. Di tempat saya itu kalau ada orang masang petasan, kadang di pinggir jalan orang lagi naik motor lewat kaget gitu ya. Itu bagian dari sesuatu yang sebenarnya bisa menjerumuskan pada keburukan. Ya kalau contoh lain ya narkoba, apalagi lah kita nggak tahu lah. Ini kalau saya ngajar, saya paling banyak ngajar subuh Pak. Jadi kalau subuh tuh relatif saya sering banget keluar. Nggak tahu kenapa pengajian saya banyaknya subuh kayak gini. Kalau ustadz nanggung mau begitu Pak, dapatnya subuh. Karena ustadz yang viral-viral tuh nggak mau subuh Pak, masih capek semalam ngisi pengajian jadi istirahat dulu. Nah kalau Bapak seperti saya keluarnya jam 3:30, jam 3, itu nanti di Jalan Sawangan ada yang ngetrek tuh Pak. Itu nggak sekali dua kali itu. Jalan ditutup, ngetrek. Ya Allah, itu bagi saya itu berpotensi untuk menjerumuskan pada kehancuran. Kenapa? Pertama, itu malam-malam Pak, gelap. Yang kedua, ini yang ngetrek nggak pakai helm. Yang ketiga, motornya dimodif. Kalau yang melakukan di lapangan di tempat balapan, sudah diatur, ada pengaman, ada ambulan. Nah ini malam-malam ngetrek, maka tidak ihsan. Untungnya kita semua nggak ada yang ngetrek Pak. Ini wajah-wajah orang soleh di sini nggak ada yang ngetrek. Cuma itu contoh. Kadang-kadang saya mikir ngapain ngetrek gitu. Ya hiburan Pak. Ya hiburannya beresiko Pak. Kemudian wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Ini ada dua sifat yang perlu kita miliki ketika kita mau menjadi ihsan. Ayat lanjutnya di Ali Imran ayat 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian cepet-cepetan kepada ampunan Tuhan dan kepada surga. Ini semangat Pak. Orang dikasih duit semangat, orang mau jalan-jalan semangat, orang mau naik pesawat takut terlambat boardingnya semangat. Nah, Al-Quran bilang itu semua bagus. Tapi jangan lupa semangat masuk surga juga gitu. Surga yang arduha, lebarnya as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Ini lebarnya Pak ya. Bukan panjangnya. Bukan luasnya. Luas itu kan panjang kali lebar. Ini lebarnya saja langit dan bumi. Makanya surga luas banget Pak. Kayak apa luasnya ya wallahu a'lam. Kayak apa luasnya? Lebarnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau nanti kita masuk surga, jangan tergambar surga itu kayak
Tangsel gitu Pak ya, kayak Depok gitu, enggak, lebar banget. Wa'iddat sil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, sifatnya muttaqin plus muhsinin adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Lagi-lagi infak saat dia senang dan saat susah, infak saat dia punya duit lebih dan saat dia butuh. Ini enggak gampang, Pak. Saat kita punya uang lebih aja, infak itu kadang-kadang berat. Karena kita pengen, enak juga kalau umroh, itu kalau tetangga umroh pengen Pak. Karena kita dikasih foto sama dikasih kacang doang. Pengen sekali-kali kita yang nawar kacang di mana itu kalau kita beli di Balat ya, di Jeddah di Balat atau di mana gitu. Pengen. Tiba-tiba kita kasih ke orang, nunda dulu. Itu nggak gampang. Apalagi lagi butuh duit. Lagi butuh duit. Ini lagi nggak butuh duit aja kadang berat. Nah, maka lagi-lagi cara mengukurnya kita lihat apakah kita sudah gampang ngeluarin duit atau tidak. Wal kadhiminal ghaidha, yang kedua adalah menahan marah. Marah itu sifat kodrati. Kita boleh marah, boleh sedih. Tapi Al-Qur'an memuji orang yang mampu menahan amarah. Bapak dan Ibu sekalian, dalam keseharian kita punya hak untuk marah, banyak banget. Tapi ada orang yang memilih untuk diam Pak. Ya Allah, perasaan ya begitu aja, ya Allah, udah diam aja. Itu gak gampang Pak. Tidak gampang menahan amarah itu. Tidak gampang. Saya pernah lagi parkir mobil Pak, ngantar keluarga belanja. Saya matiin mesin, saya di dalam mobil. Istri sama anak belanja. Nggak tahu kenapa ada orang naik motor nabrak gitu. Saya lagi diam, orang mati mesin. Ya saya diam aja, nggak ada masalah. Pas besok pagi saya lihat, copot plat nomornya. Berarti kencang juga, pengok dikit. Terus gimana, marah nggak? Enggak Pak, biasa aja. Mobil saya udah pengok dikit, sekaliannya pengokin banyak juga nggak masalah. Pengok dikit mah banyak sama biayanya Pak. Daripada marah tetap pengok, mendingan diem tapi pengok juga, sama-sama pengok tapi mendingan diam. Banyak kondisi kita bisa marah dan boleh berhak marah. Tapi orang yang menahan itu, bisa menahan amarah, itu disebut ihsan. Itu nggak gampang. Sangat nggak gampang. Saya kasih cerita dan saya nggak tahu relevan atau tidak, tapi bagi saya ini menarik. Jadi dalam dinamika kita tuh kan ada orang-orang yang kadang menyampaikan pendapat, tapi pendapat itu sangat kacau. Dalam konteks agama Islam tuh ada pendapat-pendapat yang menurut kita tuh sesatnya luar biasa. Dulu ada seorang kiai besar menanggapi sebuah pendapat yang jelas-jelas sesat dengan amarah. Dia tulis di koran kesesatan pendapat ini. Lalu sama guru saya udah wafat, sepuh banget ya. Dipanggil lah, dalam tanda petik dipanggil. Ditanya, kamu marah sama dia? Iya, dia cendekiawan muslim tapi pendapatnya begini. Terus kata guru saya, ya kalau kamu marah lalu ada konflik, siapa yang menengahi? Ini ada orang salah Pak, lalu kita nyalahin dia, lalu berantem. Yang nengahin siapa? Karena kita bagian dari konflik. Lalu guru saya bilang, harusnya kamu gak usah ikut konflik. Nanti ada ke orang yang nyerang, kamu berada di atas mereka. Sehingga ketika mereka ada konflik, kita punya otoritas, punya kemampuan menengahi. Sebab biar gimana, orang salah itu bisa dibetulin. Ya itu bagi saya hebat. Kalau saya kan, kalau menurut saya salah, sampaikan salah walaupun marah-marah gitu kira-kira. Nah, Al-Quran surat Ali Imran 135 kalau nggak salah bilang, benar ya, 134, wal kadhiminal ghaidha. Itu nggak gampang, tapi orang yang bisa dia dapat titel ihsan. Lanjutnya wal afina anin nas, orang yang gampang memaafkan. Ini juga nggak gampang Pak, memaafkan tuh nggak gampang karena orang menyakiti kita dan kita berhak untuk marah, berhak untuk membalas. Tapi kita memilih untuk memaafkan, itu keren. Gampang atau susah? Dibilang gampang tapi susah, dibilang susah juga gampang. Saya kadang-kadang juga sama, Bapak juga sama. Saya pikir kita orang awam lah. Kadang kalau sebel kayak ada susah, berat.
maafin dia gitu kadang-kadang. Dan itu nggak salah Pak. Saya tegaskan lagi, orang yang marah karena disakiti itu tidak salah. Tetapi kalau ada orang yang memaafkan, itu lebih hebat, disebut ihsan. Karena itulah dicintai Allah 5 kali. Karena nggak gampang memaafin orang, nggak gampang Pak. Tapi kan kita kalau Idul Fitri kan maaf-maafan, itu kan maaf-maafannya cuma simbol. Maaf maaf ya gitu. Coba kalau sebutin, maaf ya saya pernah gibah kamu, saya pernah fitnah kamu, saya pernah nyolong ini, ya nggak jadi dimaafin. Lu yang ngambil itu, malah begitu jadinya, nggak jadi maaf tuh Pak tuh. Kita maafin karena kita nggak tahu salahnya apa. Kalau salahnya tahu bilang nggak bisa, balikin dulu gitu. Gara-gara nggak tahu jadi kita maafin. Maka maaf itu nggak gampang, tapi juga tidak sulit, bisa diupayakan. Saya Bapak bisa, gampang ya susah ya gampang. Tidak mustahil dilakukan tapi nggak gampang. Karena itu orang yang mampu memaafkan orang lain disebut ihsan. Kalau Bapak mau lihat kemarahan orang, baca di komen berita-berita di internet, wah itu marah banget tuh. Ada kejadian apa, marahnya bakar aja bakar kayak gitu. Wal'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang muhsin. Kemudian ayat selanjutnya laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ada pengulangan sifat berkali-kali. Pertama kata iman di sini ada di ayat Al-Maidah 93 ya. Idza mattaqau takwa 1, wa amanu beriman, wa amilus solihat masing-masing 1. Summa taqau takwa lagi kedua kali, wa amanu beriman 2 kali, summa taqau 3 kali takwa, baru wa ahsanu. Maka salah satu sifat ihsan dalam pemahaman kita terhadap ayat-ayat ini adalah kita memiliki ikhtiar yang sangat kuat untuk selalu bertakwa, dan itu nggak gampang. Sebagai orang awam, godaan kita besar. Godaannya bukan karena setan godain, tapi nafsu kita juga yang mendorong kita untuk melakukan banyak kesalahan dan maksiat. Nggak usah khawatir Pak, nggak usah khawatir karena itu bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi kalau kita mau serius menjadi orang yang bertakwa, ini Pak, titel-titel ini jangan dipahami dalam konteks sempit. Berarti orang bertakwa berpeci putih, baju putih, sarungan, bukan Pak. Bertakwa itu kalau jadi pemimpin yang baik, jadi warga yang baik, jadi jamaah yang baik, jadi pedagang yang baik, jadi birokrat yang baik, itu takwa Pak. Kalau kita memahami takwa sebagai peci putih, ya balik lagi pada simbol. Jangan, takwa itu pada sikap dan sifat. Gitu kira-kira. Nah di sini ada 3 kata takwa diulang yang menggambarkan bahwa ternyata untuk menjadi ihsan itu prosesnya ya kita harus terus menjaga ketakwaan. Kadang-kadang kalau lagi ketemu ibu-ibu itu pertanyaannya sederhana, Pak gimana caranya kita bertakwa? Ya Allah Bu, saya juga bingung gitu pertanyaan kayak gini. Salah satu tipsnya menurut saya adalah kita berteman dengan orang baik, kita ikut baik Pak. Ini Bapak kalau nanti misalnya di masjid ini jamaah ini ada jalan-jalan ke Jogja gitu misalnya. Jalan-jalan ke Jogja yang ikut jamaah masjid, itu kita bertakwa Pak. Karena mau maksiat malu mas sampingnya. Kita kan gampang maksiat itu kalau nggak ada orang atau bersama orang yang suka maksiat. Oh semangat. Kalau bersama saya dengan Pak Haji dan Muji misalnya mau jalan-jalan kemana, nunduk saya Pak. Ya karena tadi orang baik akan membawa kita menjadi baik juga. Nah itu salah satunya saya bilang, kalau ibu temannya orang baik, kadang-kadang kita jadi baik bukan karena pengen, tapi karena terpaksa. Gara-gara ada dia sih jadi takwa. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu sekalian. Saya nggak tahu Bapak sama atau enggak, tapi kayaknya sama kayaknya. Kalau kita jalan-jalan sendiri, lalu ada azan zuhur misalnya, kita lagi makan, ya kita lanjut aja makan. Habis makan ya duduk dulu lah sebentar gitu. Tapi kalau kita jalan-jalan sama mertua, nih bagi yang punya mertua Pak ya. Tiba-tiba kita soleh Pak. Tiba-tiba aja Pak. Baru jam 11:30 saya bilang, Pak nanti kita sholatnya di lantai 2 ada musola. Padahal masih jam 11:30 Pak, belum juga azan itu. Ya kadang-kadang bersama orang itu membuat kita menjadi
Saya kasih contoh, saya pernah ke Phuket di Thailand. Jadi ngisi seminar di Thailand, lalu diajak panitia jalan-jalan. Itu yang datang beberapa orang tua, kiai-kiai lah, kiai-kiai dari seluruh banyak negara lah. Saya perwakilan dari Indonesia. Saya nggak tahu kenapa panitia bawa saya ke Phuket, Pak. Ya ikut aja, namanya diajak, Pak ya. Nyebrang lah kita ke pulau. Sampai di sana ngapain? Semuanya duduk diam. Kebetulan nyampainya pagi, Pak, jam 9, jam 10. Jadi nggak ada turis. Turis kan malam-malam, jam 4 pada pulang tidur, bangun lagi ntar sore gitu. Jadi nggak ngeliat apa, ngeliat pantai cantik gitu ya, udah gitu. Terus ngapain? Diam aja, diam. Mau ngapain kita? Mau berenang malu, ada kiai-kiai di situ. Kiai-kiai juga malu. Akhirnya ada es krim, Pak, tukang es krim lewat, didorong. Pada beli tuh, Pak. Saya bilang jauh-jauh ke Phuket, Pak. Phuket Thailand malah beli es krim. Udah gitu sampai ngeliat jam, nih kapan kita dijemput, gitu doang. Lalu diajak ke kuil-kuil, ngapain ke kuil itu? Kita mau foto-foto juga malu, ada kiai-kiai di situ. Ada. Akhirnya gimana? Ya karena satu bus semuanya adalah dosen dan kiai, ya akhirnya kita jadi orang baik semua itu. Orang baik semua, nggak ngapa-ngapain di tempat yang harusnya bisa menikmati tadi kemaksiatan, nggak bisa maksiat. Coba kalau saya sendiri, oh beda lagi tuh, Pak tuh. Saya sendiri, wah Phuket nih, nggak ada yang tahu nih. Tapi karena berteman dengan orang baik, jadinya tidak melakukan itu. Nah ini beberapa sifat dari muhsinin yang nanti kita ukur kita punya atau tidak. Saya mau lanjut ke ayat ini, Pak. Ayat yang di Ali Imran 134 135 tentang orang yang ihsan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ini yang menyenangkan bagi saya. Ciri dari orang yang muhsinin adalah orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, melakukan maksiat, yaitu kita ini maksiat, dzakarullah, cepat ingat Tuhan. Orang yang disebut ihsan dan bertakwa itu bukan orang yang gak punya dosa. Salah. Semua orang pasti punya dosa, kecuali Nabi. Gak ada orang gak punya dosa tuh, kecuali Nabi, Pak ya. Kalau ada yang bilang saya gak punya dosa, Pak, itu dosa karena bohong. Beneran saya gak punya dosa, dua-dua dosanya. Dosa pertama bohong, yang kedua beneran saya gak dosa, itu dosa lagi, dua dosa. Demi Allah, Pak, saya nggak punya dosa. Nah, dari tiga tuh, bohong 2 kali, sumpah palsu 1 kali. Ustadz dibilangin nggak percaya, 4 dosanya. Bohong 2 kali, sumpah palsu 1 kali, sama ngeledek ustadz sekali. Nggak ada orang nggak punya dosa. Tapi ayat ini bilang nggak apa-apa punya dosa, dan kita pasti punya dosa. Dosanya banyak banget, Pak. Dosa bukan cuma jailin orang, ngerjain orang, bukan. Kadang dosanya nggak kelihatan, sebel sama orang tuh dosa. Saya termasuk orang yang kadang-kadang kalau HP ketinggalan, nggak usah dibawa lah. 1 hari saya nggak pegang HP itu kayaknya lebih aman otak saya tuh. Daripada baca berita-berita yang rupiah sekian dolar, ya Allah sedih lagi. Padahal saya nggak punya dolar juga, rupiah juga dikit. Apa yang mau dibeda-bedain ya? Yang penting di rumah ada beras buat makan gitu, bayar SPP anak, cukup buat kebutuhan, udah. Tapi kadang-kadang kita nggak kena apa-apa, tapi gara-gara baca berita jadi ikut sebel. Sebel lagi, misalnya kemarin ada berita perempuan hamil ditendang preman, ya kejadiannya di mana, ikut sebel juga gitu. Nah, orang yang berdosa lalu ingat Tuhan dan minta fastaghfaru lidzunubihim, itu ihsan dan muttaqin, muhsinin dan muttaqin. Jadi kita inilah bisa, bukan orang nggak punya dosa, bukan, tapi orang yang dosa lalu minta maaf. Makanya saya secara jujur, Pak ya, suka kalau masjid itu ada sedikit zikirnya habis sholat, ada astagfirullahaladzim. Saya suka itu. Kenapa? Karena kalau nggak dipaksa di masjid ada gitu, kita nggak pernah istighfar, Pak. Saya adalah produk dari masjid musola yang kalau habis sholat ada zikirnya. Jadi kemudian saya jadi ada istighfar. Paling nggak habis sholat, ya kalau saya sholat maghrib sama isya, ya bisa maghrib isya ya ada istighfarnya. Kadang-kadang nggak niat-niat amat istighfar, cuma seneng aja gitu, alhamdulillah istighfar, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang begitu. Dan orang
yang muttaqin dan musinin adalah orang yang berdosa gampang minta maaf. Gampang fastaghfaru lidunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru, lalu berusaha untuk tidak mengulangi dosanya, walaupun ngulangin lagi tapi niatnya enggak, cuma enggak tahu kenapa ngulangin lagi. Orang awam Pak, tenang aja. Muttaqin musinin tidak tertutup buat kita. Karena sifatnya gampang, tapi susah tapi gampang. Maafin orang gampang. Ya saya maafin, tapi susah juga. Mulut doang maafin, hati mah enggak gitu kira-kira. Istighfar juga sama. Astagfirullahaladzim gitu. Kadang-kadang mikir ya Allah semalam, ya Allah kemarin, ya Allah gitu. Banyak banget kalau mau diistighfarin kita itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengulangi perbuatan buruknya itu, berusaha tidak mengulangi, walaupun nanti mengulangi dia enggak pengen sebenarnya. Itulah orang yang muhsin dan orang yang muttaqin. Saya bacakan ayat satu lagi. Ini di surat Ali Imran masih 148 ya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat 147 sampai 148 surat Ali Imran, salah satu sifat al-muhsinin adalah orang yang banyak istighfar dan banyak berdoa. Nah, cirinya begitu. Orang yang istighfar tahu dia melakukan kesalahan, minta maaf. Orang yang berdoa tahu ada Allah yang Maha Kuasa, dia minta bantuan. Nah, lalu gimana? Nah, nanti kita lengkapi dengan ayat-ayat lain yang isinya Allah mencintai. Salah satunya tawakal, tadi muksitin dan seterusnya. Ada lagi ayat yang enggak menyebut sifat tapi menyebut perbuatan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu cinta Allah. Allah bilang sungguh Allah mencintai orang-orang yang ketika berperang yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Dia berbaris dengan semangat ka'annahum bunyanun marsus. Enggak takut mati. Itu juga penyebab Allah mencintai. Jadi kan tadi innallaha dan kata wallah itu Allah mencintai dan sungguh Allah mencintai itu pada sifat-sifat tadi, muttaqin, muhsinin, mutawakkilin, mutatahhirin, tawabin, muksitin. Tapi ada lagi yang bentuknya beda. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Kemudian sebagai penutup ada satu ayat lagi, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian itu cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai Allah. Nah, ini kalau kita mau dicintai Allah, tadi jadilah orang yang ihsan, yang kedua ikut Nabi. Ikut Nabi dalam banyak aspek, ikut Nabi dalam melaksanakan hidup, melaksanakan agama. Dan menurut saya Nabi Muhammad itu memang paket lengkap untuk diikuti, Pak. Dari sekian banyak Nabi Muhammad itu lengkap. Karena Nabi Muhammad menikah, punya anak, bekerja, menjadi pemimpin, itu semua bisa dicontoh. Beda dengan Nabi Isa yang nggak menikah. Maka sebagai suami atau istri kita nggak bisa mencontoh, nggak ada contohnya, nabinya nggak menikah misalnya. Ada lagi nabi yang keterbatasan usia sehingga tidak melakukan banyak hal, tapi Nabi Muhammad lengkap, Pak. Bagi bapak yang punya bisnis, Nabi bisa mencontohkan. Nabi pernah bekerja sebagai karyawan Ibu Khadijah. Dan beliau jujur, dipuji sama rekan kerja, dipuji sama pimpinan. Penilaian jujurnya, Muhammad orang baik. Disampaikan oleh orang yang sejawat dan pimpinannya, yaitu Ibu Khadijah. Sebagai orang tua, Nabi Muhammad juga terbukti menjadi orang tua ideal.
Sebagai suami, nah ini nggak gampang Pak. Nabi Muhammad tuh punya istri banyak Pak, 11 atau 12. Bukannya 9, jandanya yang 9, janda. Tapi semua istrinya bahagia, ini nggak gampang. Karena kadang kita punya istri satu aja kurang bahagia gitu. Ini istri banyak itu potensi konfliknya sangat besar. Tapi Nabi bisa membahagiakan. Caranya gimana? Ya kita tiru. Bukan tiru jumlahnya, tiru bagaimana membahagiakan istri yang menjadi sama, istri juga sama. Tiru Nabi karena Nabi punya istri, tiru istri Nabi untuk membahagiakan suaminya. Sedikit Pak, saya kasih tambahan dikit bagaimana Nabi bisa kita tiru, dan meniru Nabi itu salah satu cara kita dicintai Allah. Jadi Ibu Ummu Habibah pernah menawarkan adiknya menjadi istri Nabi. Nabi, saya pengen adik saya menikah dengan Anda. Lalu Nabi bilang, kamu kan tahu laki-laki nggak boleh menikah dengan perempuan lalu menikahi istri saudaranya atau bibinya. Lalu kata Ummu Habibah, iya Nabi saya tahu, cuma saya pengen adik saya merasakan kebahagiaan sebagaimana yang saya rasakan. Tuh kayak gitu Pak. Istri Nabi semua memuji suaminya, memuji gitu. Saya pernah ada jamaah yang nanya, Ustadz, nanti di akhirat suami istri menjadi suami istri lagi Ustaz? Saya bilang, ya kalau ibu mau, bapak mau silakan. Saya sih nggak mau Pak, bosan. Di sini udah nggak enak, masuk surga capek-capek ibadah, ketemu dia lagi katanya gitu. Memang pada dasarnya surga sendiri-sendiri, nggak jadi istri, nggak jadi suami lagi. Wa kullu atihi yaumal qiyamati farda. Tapi ada yang begitu, ada. Rezeki kita bagus kalau punya istri yang baik, punya suami yang baik. Tapi ada juga yang nggak begitu. Punya suami nempeleng mulu, punya suami banyakan marah daripada kerjanya gitu misalnya. Nah yang kayak gini kemudian capek-capek ibadah tahajud, ketemu dia lagi di akhirat lah, dia lagi. Nah baik, jadi Nabi Muhammad tidak menjanjikan kekayaan. Kalau Bapak baca di Al-Quran tuh ada namanya ayatul takhir. Al-Quran mempersilahkan istri Nabi untuk hidup sangat bahagia di dunia, sangat mapan. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Kalau istri Nabi pengen bahagia di dunia dengan kemewahan, silakan diceraikan, Nabi langsung kaya. Wa in kuntunna turidnallaha war rasul wad darul akhirah fa innallaha 'adalil muhsinat. Nah, ini ada kata muhsinat nih. Tapi kalau kalian istri Nabi pingin Allah dan Rasulnya dan kebahagiaan di akhirat, Allah menjanjikan para muhsin perempuan minkunna ajran azima, pahala yang sangat besar. Bayangkan istri-istri tidak dikasih kemewahan, tangannya nggak ada cincin emas, tabungannya saldonya pas-pasan, nolnya nggak pernah lebih dari 4. Tapi bisa bahagia. Oh, itu yang kita contoh. Nggak ada cerita Nabi mewah, nggak ada Pak. Ibu Aisyah cerita, rumahnya Ibu Aisyah itu cuma satu balai sama beberapa tempat yang buat nyimpen barang. Kata Ibu Aisyah, selama saya menjadi istri Nabi nggak pernah Nabi makan makanan mewah. Ya kalau kita mungkin berasnya beras raskin Pak, yang udah kuning, yang kutunya banyak, yang kalau dimakan kadang kletek lah, ada batunya. Sampai kayak gitu. Tapi bahagia. Nah kita contoh itunya. Nabi dengan kondisi ekonomi yang sederhana, bukan miskin, sederhana beliau, dan ketika beliau wafat juga tidak menjanjikan kemewahan apapun, tapi bahagia. Itu kita tiru, dan itu edisi lengkap karena Nabi bisa ditiru semua aspeknya, luar biasa. Nah baik, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Selain menjadi ihsan, kita juga bisa dicintai dengan cara ittiba Rasul. Fattabi'uni, ikutilah aku, Nabi Muhammad. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi adalah beberapa penafsiran ayat terkait ihsan yang kita bisa ukur. Apakah kita sudah punya sifat dermawan? Dermawan itu bukan berarti dia gampang ngeluarin duit, bukan. Kadang-kadang dermawan itu dimiliki orang miskin, Mbak. Orang miskin itu dermawan. Dia nggak bisa ngasih, emang nggak ada yang dikasih. Tapi kalau dibilang kalau saya punya saya kasih. Dan Bapak Ibu harus tahu
bahwa kedermawanan orang-orang yang masuk kategori miskin itu lebih tinggi daripada orang kaya. Saya sebenarnya kalau ada waktu saya ingin buktikan secara empiris bagaimana orang-orang yang miskin itu lebih dermawan daripada orang kaya. Ini jangan tersinggung yang kaya-kaya ya Pak ya. Ya tersinggung juga nggak apa-apa juga sih, supaya kita jadi dermawan. Orang miskin tuh gampang memberikan pada orang lain karena dia tahu rasanya lapar nggak enak. Oke saya lapar, dia lebih lapar, saya kasih. Orang-orang yang punya empati itu biasanya dia punya pengalaman hidup yang mendukung itu sehingga kemudian dia muncul empatinya. Nah baik, maka kedermawanan kita bisa ukur. Kedermawanan dalam artian tadi itu kita bekerja dengan sangat kuat, lalu berharap Tuhan saya minta rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa sedekahnya yang banyak. Kerja dari pagi pulang sore, kadang-kadang dari sore pulang subuh gitu. Itu tujuannya apa? Punya duit, dan ketika punya duit sudah diperoleh dengan capek mau diberikan orang lain. Nah itu ciri ihsan. Kalau kita punya ini Pak, ini yang dicintai Allah 5 kali disebut daripada sifat yang lain, bahkan lebih banyak dari mutakin 3 kali, mutawakilin 1 kali, muksitin 3 kali. Ini berbuat adil. Ini gak gampang juga berbuat adil nih. Ini kalau misalnya ada pemilihan seleksi beasiswa, anak kita daftar, yang lulusin kita lulusin nggak anak kita tuh? Kita lulusin Pak ya. Karena tidak muksitin ya. Saya punya dulu cerita saja. Jadi adik saya daftar di pesantren, yang panitia seleksinya saya, nggak lulus Pak. Ditanya kenapa nggak lulus, kan yang uji kakaknya. Oh nggak lulus mau diapain ya. Kemudian ada yang kedua daftar lagi, lulus ya. Kalau ini lulus betulan. Gampang nggak gitu? Nggak gampang Pak. Kita yang melulusin tinggal contreng lulus sama enggak, itu dia nggak dilulusin. Tapi Allah punya hikmah. Yang nggak dilulusin ternyata kemudian lebih bagus kehidupannya, lebih bahagia kehidupannya sebagai profesi baru, berdagang gitu. Nah baik, ya ternyata ada kebaikan di balik semuanya. Tetapi untuk berbuat adil nggak gampang. Ini bapak-bapak yang suka Real Madrid, kalau misalnya orang Real Madrid melanggar, aduh kartu merah nggak adil gitu. Tapi kalau kita benci Real Madrid, nah itu merah aja merah gitu. Kalau bisa semuanya ofisialnya juga merah juga. Nggak main bola kalau gitu ya. Baik, karena muksitin nggak gampang. Nah baik, tadi kita mendiskusikan tentang muksinin. Ada 5 kali Allah menyebut bahwa Allah mencintai orang yang muhsinin, dan muhsinin itu ada sikap, perbuatan dan sifat yang aktif, tidak pasif. Kita mengupayakan memaafkan orang yang salah, menahan amarah, itu kita yang mengupayakan. Berinfak, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah masuk waktu sholat duha. Kalau dari penghitungan saya sholat duha, kita bisa lanjutkan sholat duha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadana wa bikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.